Assalamualaikum, Kak Samsudin. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Udah sarapan Kak Rizky? Ya, silakan. Sambil sarapan, nggak apa-apa. Saya sudah, Kak. Masih ada keliling lagi hari ini apa langsung pulang? Masih ada agenda satu kunjungan lagi, Kak, ke Keraton Jogja, ke wisata oleh-oleh, kemudian pulang sekitaran jam 1 siang. Wah, nyampe besok pagi ya. Ya, mudah-mudahan nyampe dengan selamat. Mohon doanya, Kak Samsudin. Amin, amin, amin. Tinggal menyusul nih, SMP 4 Balaraja. Februari Kak. Ke Jogja juga sama? Apa ke Bali? Ke Bandung sih. Oh, Bandung. Ke Jogja responnya kurang bagus dari orang tua. Akhirnya dialihkan ke Bandung. Ya, lumayan ya, ke Bandung lah. Hmm. Jadi kalau ke Jogja 3 hari 2 malam, ke Bandung bisa seminggu gitu. Jadi orang Bandung, Dara. Jadi biayanya sama gitu, Kak. Iya benar. Baik, Kak, sambil menunggu yang lain soalnya supaya tidak mengganggu agenda kita selanjutnya ya, Kak ya. Kita awali pagi ini dengan tatap maya ke-17. Tidak terasa nih 2 tatap maya lagi, Kak, yang akan kita selesaikan. Sudah muncul ya, Kak ya? Muncul Kak, muncul. Ya, baik. Saya mulai ya, Kak Samsudin, sambil kita nunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Samsudin yang sudah gabung dalam Tetap Maya ini tepat waktu. Ya, kita sama-sama di pagi hari ini memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, Kak Samsudin mungkin sudah punya agenda untuk weekend ini ya, dan diawali dengan agenda Tetap Maya yang luar biasa. Mau tidak mau harus dilaksanakan di awal agenda ya, Kak ya, pagi-pagi jam 7. Ya, mohon dimaklumi saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita dalam mengkaji ya keilmuan dalam PKG PJOK ini. Ya, selamat pagi Kak Talim, selamat bergabung. Pagi. Ya. Terlambat. Enggak Kak, ini baru mulai Kak. Jadi untuk agenda tatap maya kita ini di tanggal 9 November 2024 ini persiapan RTL ya Kak ya. Dalam durasinya 1 JP atau 45 menit ya. Mungkin langsung saja Kak Talim ya. Di sini saya sajikan untuk tayangan tatap maya kita, yaitu rencana tindak lanjut RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita ada 1 JP ya. Jadi kita akan membahas tentang RTL ya. Di sini awali dengan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ini semuanya sangat penting ya Kak ya. Tidak mengenal usia, baik itu yang masih sekolah ataupun ya kita yang sudah dewasa. Jadi memang bersyukur itu membuat kita bahagia, ingin tahu membuat kita maju, dan kebajikan membuat kita mulia. Baik, kita sama-sama mengawali agenda tatap maya kita dengan berdoa sama-sama. Ya, kita mulai berdoa untuk mengawali kegiatan tatap maya kita yang ke-17 ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebagai ketentuan, saya mengingatkan kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat,
klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak-Bapak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Di agendanya, yaitu yang ke-1, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Kemudian refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa 20 menit, kemudian dialog, dan sesi tanya jawab RTL, penutup. Ya. Yang ke-1, pendahuluan. Mungkin untuk mengecek kesiapan belajar kita, baik itu Kak Talim atau Kak Samsudin, jika ada level dengan angka 1 sampai 10, untuk kesiapan belajar kakak-kakak, ini menunjukkan angka berapa, Kak? Silakan Kak Samsudin. Angka 7. Angka 7, ya. Alasannya kenapa, Kak? Kesiapan belajarnya sudah di tengah-tengah, tinggal gas gitu, Kak. Tinggal gas ya. Wah, luar biasa sekali ya Kak Samsudin. Baik, selanjutnya Kak Talim menunjukkan angka berapa, Kak? Kesiapan belajar hari ini? Kayaknya sama sih. Udah tinggal Sama. ini Ya, melanjutkan ya. sudah melebihi rata-rata ya, Kak ya. Untuk angka 5 kan 56 itu pertengahan, angka 7 itu di atas rata-rata ya. Sudah mau menuju ke maksimal. Tinggal sedikit lagi untuk menuju puncak 8, 9, 10. Ya, untuk belajar itu tidak mengenal hari sebetulnya, baik itu di awal pekan, Senin, ataupun sampai Minggu, mungkin kita tidak dibatasi dengan situasi belajar formal. Tapi langit sebagai atapnya dan bumi sebagai lantainya itu adalah semua kampus kita. Jadi setiap waktunya, baik itu dari pengalaman ataupun suatu hal yang sifatnya formal, itu merupakan sama-sama belajar ya Kak ya. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut (RTL), perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pembelajaran berbasis proyek, ya, di mana KBS atau Kombel di sekolah kakak masing-masing itu menyiapkan proyek yang sudah disepakati untuk dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak-Bapak jika pelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, ini sudah ada yang bergabung, Kak Faru Fauji, sambil perjalanan ke sekolahan ya, Kak Faru ya. Latihan, hati-hati di jalan, semoga selamat. Ya, baik. Yang pertama, Kak Talim dulu ya. Ya, bagaimana menurut Kak Talim jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat? Ya, silakan Kak Talim. Ya, baik. Izin memberikan komentar. Memang seharusnya harus begitu dilakukan karena tanpa dengan rekan sejawat kita tidak akan berjalan dengan lancar. Karena rekan sejawat itu saling mengisi. Jadi kekurangan apa-apa yang diperlukan ataupun apa-apa yang harus dilakukan. Dengan teman sejawat kita akan lebih mudah untuk melakukan proyek ini. Mungkin itu yang dapat saya komentari. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Talim. Sangat detail, lengkap, dan mantap ya Kak ya untuk penjelasan yang Kak Talim sampaikan. Jadi saya tidak perlu menanyakan kepada Kak Samsudin karena cukup jelas ya Kak Samsudin ya apa yang disampaikan Kak Talim ya. Jelas, Kak. Ya, baik, lanjut. Kemudian di sini bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Di sini mungkin kita ketahui sama-sama pemahaman kita terhadap
Kombel ya, komunitas belajar sekolah, apakah sudah berdampak kepada pembelajaran peserta didik? Mungkin ini lebih ke yang sudah menjalankan ya, seperti Kak Talim ya. Nah, Kak Samsudin baru tahap inisiasi ya Kak ya, mau mengajukan KBS-nya, dan di sini Kak Talim yang sudah melaksanakan atau berlangsungnya ya kegiatan KBS-nya. Ya mungkin mohon izin lagi Kak Talim. Jadi KBS yang sudah Kak Talim laksanakan sebelumnya itu sudah ada dampaknya belum ke siswa Kak? Iya, karena seperti dalam menyampaikan materi, siswa, guru itu karena saat KBS, itu kan melakukan yaitu teknik dengan media Canva. Nah, jadi ke siswa itu pembelajarannya lebih menarik gitu. Jadi ada yang guru penggerak. Nah, beliau dengan siswanya di kelas selalu melakukan pembelajaran dari hasil KBS itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya komentari. Terima kasih. Ya, baik Kak Talim sama-sama. Jadi memang betul ya untuk situasinya sangat sesuai bahwa dengan adanya KBS itu yang Kak Talim merasakan itu menjadi ada persiapan ya Kak ya. Kita menjadi banyak referensi untuk menghadapi siswa ya. Contohnya dengan disiapkannya media-media yang memotivasi atau menjadikan minatnya tambah ya Kak ya siswa itu dalam kegiatan pembelajaran. Kak, mohon izin. Ya, Saya kedengar ada musik itu nggak lagi sholawatan ini? nggak ada Kak, nggak ada. Oh, enggak, soalnya saya kan dekat masjid, lagi bangun, itu ada suara pengeras suara lagi ituin ini, Oh, enggak. nyetel musik Ya. religi gitu. Aman, Aman Kak aman, Talim, aman. aman. Kalaupun ada nggak apa-apa ya Kak Alhamdulillah. Samsudin ya. Nggak Kalaupun ada, ada aman ya. yang Lanjutkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. ya. Baik, selanjutnya di sini bagaimana pelibatan voice, choice, ownership peserta didik. Apakah pemahaman voice, choice, dan ownership dalam pembelajaran PJBL sudah berdampak? Nah, mungkin di sini ya untuk hal ini ya tidak apa-apa Kak Samsudin untuk menyampaikan jawabannya. Ini misalkan pendapat Kak Samsudin yang belum melaksanakan di kombelnya ya Kak ya. Ini bagaimana Kak pemahaman terhadap voice atau suara atau aspirasi siswa, kemudian pilihan yang sudah disepakati baik itu siswa ataupun gurunya, kemudian ownership kepemilikan dalam suatu proyek yang disepakati ya. Menurut Kak Samsudin, pentingkah pemahaman ini untuk ya memberikan dampak kepada pembelajaran siswa? Silakan Kak Iya, Samsudin. menurut saya penting sekali ya. Karena ya telah dijelaskan juga sama Kak Rizky yang dari materi yang semalam juga harus dari anak gitu. Jadi mungkin aspirasi dari anak kita tampung dan kita sebagai guru untuk memfasilitasinya gitu. Jadi jangan cuma kemauan dari guru aja yang ingin mengadakan seperti ini seperti itu, tapi tidak aspirasi dari siswa, dari anak, sehingga mungkin anak merasa terabaikan. Kalau dari anak pasti akan lebih senang lagi dan lebih antusias lagi untuk mengikutinya. Itu Kak, dampaknya ke siswa. Ya, baik Kak Samsudin, itu suatu hal yang menjadi landasan ya Kak ya. Bagaimana melakukan suatu proyek yang atas kemauan semua ya Kak ya. Jadi nanti akan lebih tanggung jawabnya sama-sama ya Kak Samsudin ya. Betul Kak, betul. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ya, jadi diri ini individu, kelas ini untuk umumnya ya.
Nah, kemudian ini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini akan berdampak pada ini dan berdampak kepada ke bawahnya keterampilan menerapkan rekan sejawat, pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi di sini ini tujuannya ya untuk perubahan kita, profesional kita, untuk pribadi dan juga untuk kelas dalam mengajar PJOK. Kemudian di sini untuk keberlanjutannya yaitu menerapkan rekan sejawat ini dalam kombel ya. Jadi memang secara simpelnya untuk mencapai visi atau tujuan baik itu visi sekolah atau visi kombel ini kita tidak bisa single fighter ya kayak tidak bisa sendirian saja yang dianggapnya orang lain itu wah Superman nih sangat luar biasa ya segalanya dilakukan sendirian saja. Nah tapi kita juga tidak ingin ke surga itu sendirian juga. Jadi emang di surga ya seru ya kalau misalkan sendirian, kan butuh teman juga. Seperti Nabi Adam juga dibutuhkan teman yaitu Siti Hawa. Maka kita juga sukses jangan sendirian, tapi mengajak orang lain yaitu rekan sejawat untuk sama-sama mencapai sukses sama-sama. Nah, maka suatu hal yang sangat logis ketika kita meningkatkan kualitas kita sebagai guru PJOK yaitu yang tujuannya untuk ya pembelajaran kepada siswa lebih bagus, ya baik itu dari kita menjadi lebih bagus, kemudian kelas kita menjadi lebih kondusif dalam penanganannya, dan juga kita bisa mengajak rekan sejawat ya untuk sama-sama berjamaah untuk mencapai tujuan yang disepakati sama-sama. Nah, kemudian yang bagian ketiganya, kita sisa waktu 10 menit lagi ya Kak ya, untuk penyampaian RTL. Di sini mungkin saya agak ngebut sedikit. Nah, ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian, sini, sebelum merancang program atau kegiatan, nah ini ya, melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Kemudian, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Kemudian di sini untuk rencana tindak lanjut, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Ini kata bijak. Mode penugasan mandiri. Nah, di sini penugasan mandirinya rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Di sini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini bentuk rencana tindak lanjut RTL. Ya. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi kakak nanti diusahakan untuk membuat PPT ya, yaitu untuk bahan tayang. Bahan tayang RTL-nya yang akan dipresentasikan dengan kombelnya.
Nah, kemudian komponen programnya, judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan programnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Nah, ini yang akan menjadi bahan tayangnya untuk PPT-nya. Jadi nanti kakak itu membuat PPT, kemudian dipresentasikan kepada kombelnya, ya bisa ya minimal ada teman sejawat yang bisa diajak untuk apa namanya mengkaji untuk suatu proyek yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian di sini keterangannya RTL yang Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari Fasil. Nah, ini diminta untuk mempresentasikan RTL, unggah tugas di LMS. Ya, itu ya Kak ya. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek. Nah, di sini. Nah, mungkin lebih jelasnya untuk bagian ini ya Kak ya. Bisa saya tunjukkan, nanti Kakak bisa mengecek lagi di LMS ya, mengenai perencanaan berbasis proyek di LMS, yaitu ada di bagian, nah ini ya, di unggah tugas RTL. Bagaimana ya ini mengenai tabelnya ada ya. Tinggal diganti bagian kanannya. Nah, ini. Jadi yang ke satu judulnya apa? Judul programnya. Jadi kakak itu dengan Kombel menentukan judul proyeknya. Kemudian latar belakangnya apa? Tujuannya apa? Capaiannya, struktur programnya. Ini penjelasannya. Jadi untuk mengisi bisa melihat penjelasan ini, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Nah, jadi cukup ini saja ya Kak ya yang dibuat ya. Ini fungsinya nanti akan menjadi tayangan yang dipresentasikan dengan teman sejawat ya, itu di video dan juga di foto ya. Kemudian ada mungkin notulennya sebagai dokumen lain dan tidak ada batas waktunya ya Kak ya. Di sini sepertinya tidak ada durasinya, tidak mesti 30 menit. Yang penting yaitu minimal 9 slide ya. Gitu Kak. Iya, itu untuk ya kegiatan RTL-nya ya. Kemudian di sini ada aspek penilaian RTL-nya ya. Untuk T tujuan, untuk yang ini yang hijau kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian C-nya keterlibatan komunitas, D-nya rencana evaluasi. Ini masanya, nah di sini penyusunan rencana tindak lanjut, kemudian yang kedua penyusunan dan unggah di LMS, penilaian RTL, kemudian umpan balik ya. Jadi ini waktunya lumayan ya, agak santai, silakan. Oke Kak, kita tinggal sisa 2 menit, silakan Kak. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas RTL ini, yang pastinya saya mengingatkan, jadi Kak, tidak usah menganggap ini rumit ya Kak ya, kita mindsetnya gampang, pasti bisa, dan pasti bisa membuat tugas yang bagus. Ya, bagaimana Kak Talim ya? Silakan Kak. Ya baik, izin bertanya, karena saya minggu depan kayaknya mau mengadakan kombel itu. Nah, jadi yang mengisi itu teman saya. Nah, apakah yang punya teman saya itu saya ini kan apa gimana, Kak? Nah, dalam hal ini memang ya tidak, sebetulnya sih harusnya Kak Talim ya yang sebagai inisiatornya ya Kak ya, atau yang mempelopori ya untuk kegiatan program tersebut. Jadi saran saya Kak, jika teman Kak Talim sudah mempunyai rancangan program Kak, baiknya Kak Talim itu ya sama-sama saja. Jadi meminta hak untuk ya ikut berkontribusi. Jadi seolah-olah itu programnya itu bukan program teman Kak Talim saja.
tapi program yang Katalim juga gitu Kak. Misalkan di Oh, iya. presentasi nanti dia itu menyampaikan di depan. Nah, Katalim juga kalau bisa meminta waktunya untuk sama-sama memaparkan materinya di depan Kak. Seperti itu Kak. Dalam satu bahasan itu ya. Iya, dalam satu bahasan nggak apa-apa Kak. Ya, soalnya kan di Kombel itu pembahasannya luas ya Kak ya. Ya. Bisa kolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Jadi silakan pembahasannya nggak apa-apa, lanjut dengan yang sudah dipersiapkan Kak. Jadi jangan jangan dibikin susah, jangan dibikin susah. Silakan dibikin mudah, ya yang penting masih sesuai dengan ketentuan. Ya. Jadi kalau misalkan yang prakteknya itu ya kita sendiri yang sebagai pelopornya yang punya ya kendali penuh, tapi di sini kan sudah ada niatan ya kayak untuk melaksanakan tujuan Kombel ya, nggak apa-apa. Yang penting Katalim sama-sama berkontribusi. Jadi kalau misalkan di presentasi ya 50-50 untuk beban tanggung jawabnya gitu Pak, dengan yang penanggung jawab itu. Jadi termasuknya penanggung jawab programnya ada 2 Kak, gitu. Ya, baik. Ya. Baik, selanjutnya Kak Samsudin, apakah ada yang ditanyakan Kak? Ya, terkait ini kan hanya membuat RTL aja Kak ya. Iya. Nah, kalau dari yang kemarin kan rencana proyek yang semalam itu bisa kita kembangkan untuk ke sini Kak. Bisa, sangat Bisa. bisa. Nah, kebetulan kan saya satu sekolah ini ada 2 guru PJOK yang kebetulan Pak Imam itu ikut juga kelas Iya, 12. iya. Berarti kalau misalkan sama gitu nggak apa-apa Kak ya? Maksudnya Nggak biar apa-apa. jadi satu kegiatan ya? Iya, jadi biar itu langsung jadi Kombel Kak. Malah bagus ya Kak ya, Iya, kalau misalkan ada temen di sekolah yang sama itu malah bisa saling sharing, kemudian tugasnya bisa sekalian gitu Kak. Nggak iya, apa-apa. iya. Ya, bisa Kak. Bisa langsung jadi satu ya? Bisa, bisa. Aman, aman. Iya. Kak Talim kalau mau ini ke sekolah saya aja deket, kalau mau sharing-sharing. Ya, betul. Ya, siap, siap. Siap. Ya, jika tidak ada lagi untuk selanjutnya, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak-bapak atau kakak-kakak, yaitu refleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya, penutup, ya, di sini ada salah satu kata penutup, kalimat penutup, kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Mantap. Alhamdulillah. Ya, jadi Kak, luar biasa ya Kak ya, di tanggal 7, 8, 9, yang mana saya ada agenda studi lapangan di Jogja, ini semuanya diisi dengan kegiatan Zoom atau Google Meeting, ya 3JP dengan 1JP. Nah, kemudian ini untuk RTL-nya nih Kak, dimulai tanggal 11 ya, Senin tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 1 minggu ya Kak ya. 1 minggu untuk melaksanakan RTL. Ya, saya anggap ini waktu yang cukup ya Kak ya. Apalagi jika Kak Talim sudah punya persiapan untuk kombelnya. Kalau Kak Samsudin mungkin harus membentuk dulu ya Kak ya, membentuk kombelnya. Nggak apa-apa Kak, minimal berdua dengan teman sesama PJOK, itu gas aja Kak Samsudin. Ya, Siap, siap. ya Kak ya. Seminggu ya Kak ya. Minggu. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 18. Baik Kak, untuk agenda kita pagi ini luar biasa ya, terima kasih untuk kehadirannya saya ucapkan. Baik, kita foto bersama dulu Kak. 3, 2, 1. Iya, sudah Kak. Iya, saya cek apakah ada screen capture-nya. Iya, ada Kak. Aman. Baik Kak, terima kasih. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend dengan keluarga. Sehat selalu sekeluarga ya Kak ya, semuanya. Sama-sama Kak. Semoga selamat sampai pulang Kak. Amin, amin. Terima kasih Kak Samsudin. Saya tutup ya.
Kita Yo. tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.